Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat bertemu yang, kalau saya tidak salah, yang ketiga kalinya. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang kita alami pada pagi hari ini, karena di tempat ini mungkin kami hanya berdua. Tetapi bukan berarti saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa ini tidak serius atau gambaran ketidakkomitmenan kami dalam mengawal apa yang Bapak Ibu sedang perjuangkan. Yang saya hormati Bapak dari kepolisian, saudara-saudara dari pers, media cetak, media online, dan Bapak Yusir yang ada saat ini yang saya hormati. Pagi ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang pernah sebelumnya disampaikan oleh Bapak Ibu kepada kami di gedung ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat dengan pendapat dengan pihak DKD dan DKPP. Yang pertama dengan pihak DKD, kami telah memanggil dan melakukan rapat dengar pendapat dengan beliau, dan dengan tegas menyampaikan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lakukan rapat dengar pendapat dengan pihak DKPP, dan itu kita lakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh perwakilan dari Bapak Ibu saudara sekalian yang ada pada waktu itu, tanggal 16 kalau saya tidak salah, 16. Pada waktu itu dari sekian perwakilan yang ada pada waktu itu dan Bapak Ibu yang ada menyaksikan secara langsung apa yang kami sampaikan kepada pihak DKPP. Dengan tegas kami sampaikan beberapa poin. Yang pertama, pada waktu itu kami meminta supaya pihak pemerintah daerah kabupaten Mamasa memprioritaskan R2 dan R3. Itu kita tidak bisa tutupi karena ada beberapa teman-teman yang saksikan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, dengan tegas pula kami sampaikan pada waktu itu bahwa bagaimana ke depan supaya kuota penerimaan kita khusus Kabupaten Mamasa bisa ditingkatkan. Jangan hanya 90 seperti tahun 2024. Itu juga menjadi poin ketegasan kami pada waktu melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak DKPP. Kemudian menjadi penegasan saya juga pada waktu saya sampaikan bahwa tidak ada penerimaan CPNS sebelum R2 dan R3 ini diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Itu disaksikan teman-teman pada waktu itu yang hadir pada waktu itu, sampaikan langsung kepada pihak DKPP. Kemudian terakhir, yang saya sampaikan pada waktu kami RDP pada waktu itu, saya sampaikan bahwa ke depan DKD dan DKPP harus turun langsung secara tegas memverifikasi berkas-berkas dari saudara-saudara kita dari R2 dan R3 yang betul-betul melakukan pengabdian. Jangan lagi terjadi yang namanya titik menitip. Jangan lagi ada yang terjadi namanya kepentingan politik di sana sini. Kedekatan pejabat dan kedekatan dengan keluarga, tidak ada urusan dengan itu. Itu teman-teman saksikan langsung waktu saya sampaikan di depan DKPP pada waktu itu. Kemudian berikut, tindak lanjut dari hasil setelah rapat dengar pendapat dengan mereka. Kami di Komisi 3 yang membidangi khusus DKD dan DKPP telah melakukan rapat, kalau saya tidak salah 4 hari yang lalu di tempat ini. Kami melakukan dan memberi konsentrasi khusus untuk itu, untuk melakukan pengawalan dalam proses yang akan dilakukan ke depan. Dan setelah kami konfirmasi dengan pihak DKPP, menyampaikan ke kami bahwa kita sisa menunggu dalam waktu dekat informasi-informasi apa saja yang kita akan lakukan untuk penerimaan khusus di Kabupaten Mamasa itu dalam hal R2 dan R3. Jadi mohon kita bersabar, dan tentu apa yang saudara-saudara Bapak Ibu lakukan hari ini, itu saya sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa. Karena tentu ini memberi dorongan dan motivasi bagi kami di tempat ini untuk terus melakukan kerja-kerja, melakukan pengawalan apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pasti bahwa
kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah tinggal diam untuk terus melakukan pengawalan apa yang saudara-saudara lakukan, apa yang saudara-saudara tuntut untuk menjadi hak-hak yang selama ini saudara perjuangkan. Yang pasti bahwa gerakan nasional yang dilakukan oleh forum yang secara nasional berlangsung hari ini, tentu kita berharap bahwa pemerintah pusat akan membuka mata dan bisa menerima dan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dan harapan kita bersama-sama. Karena ini bukan hanya tuntutan dan harapan Bapak Ibu saudara-saudara, tapi harapan kita bersama. Bahwa jangan sampai kalau ke depan hanya paruh waktu, maka otomatis ini akan melukai dan mencederai rasa keadilan yang saudara-saudara akan terima. Bagaimana mungkin kalau hanya paruh waktu? Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah, atau yang sedang melakukan tugas di puskesmas atau di rumah sakit, sedang menangani pasien atau menangani anak sekolah, karena jam kerjanya sudah habis maka harus meninggalkan pasien atau harus meninggalkan anak sekolah. Ini kalau hal yang sangat tidak masuk akal yang pemerintah pusat lakukan untuk membuka peluang menerima saudara-saudara nantinya untuk paruh waktu. Lalu berikut, apa yang menjadi keluh kesah saudara-saudara hari ini untuk tidak bisa bergabung dengan forum yang sedang melakukan aksi di Jakarta hari ini, tentu jangan membuat kita pada semangat, karena kami juga yang semestinya untuk harus segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal sengketa dan tuntutan Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah disampaikan kepada kami, tetapi itulah keterbatasan yang kita alami secara bersama-sama. Kami pun juga di anggota DPRD Kabupaten Mamasa sampai saat ini belum pernah keluar dari tempat ini, belum pernah keluar dari Kabupaten Mamasa untuk melakukan perjalanan dinas. Ini karena kondisi yang harus kita hadapi dan harus kita alami bersama-sama. Sehingga apa yang menjadi tadi curhatan, yang menjadi tadi keluhan saudara-saudara, itu kita cukup pahami, tapi apa boleh buat itulah kondisi kita bersama. Yang pasti bahwa gerakan yang sedang berlangsung hari ini kita berharap bahwa ada hasil yang akan kita dapatkan secara bersama-sama. Kemudian berikutnya, dalam waktu dekat kami kembali akan melakukan konfirmasi dan cross-check dengan pihak DKD dan BKPP untuk mengetahui sejauh mana proses yang sedang ditempuh sekaitan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara saya dari R2 dan R3. Jadi mungkin itu untuk sementara waktu dari saya. Saya serahkan ke Pak Yehizkir yang terhormat untuk menambahkan hal-hal yang mungkin akan dijelaskan kepada kita semua. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati seluruh tenaga honorer R3 yang tidak pernah putus berjuang untuk memperjuangkan keadilan baik bagi seluruh masyarakat maupun bagi diri kita sendiri. Saya pertama kali kita ketemu, saya katakan bahwa Kabupaten Mamasa ini sudah puluhan tahun terbentuk, tapi ternyata masih terdapat banyak ketidakadilan. Kita yang harusnya merasakan kebahagiaan di tanah kelahiran kita sendiri, justru kita yang sudah berbuat banyak, tapi ternyata belum juga mendapatkan harapan-harapan kita selama ini. Bapak Ibu datang di tempat ini, meninggalkan keluarga, datang panas-panasan. Tadi kami di sana membersihkan taman kota, saya sudah lihat dari jam 7 pagi, sudah kumpul, saya bilang luar biasa betul perjuangannya tenaga honorer. Saya katakan semoga doa-doa kita yang kita panjatkan dengan perjuangan kita hari ini akan senantiasa dilihat oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Pemerintah pusat bisa mendengarkan apa keinginan kita, bagaimana kondisi kita di lapangan, supaya harapan-harapan kita untuk tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Mamasa bisa dipenuhi keinginannya untuk diangkat menjadi tenaga honorer full waktu. Karena perjuangan-perjuangan kita Bapak Ibu, saya lihat dari kemarin-kemarin hanya itu saja, supaya yang paling inti tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian tahun bisa diangkat menjadi P3K full waktu. Meskipun hari ini kita di daerah Sabodong Unta Maria, jangan kita takut, jangan sampai TNI pemerintah pusat. Kita akan video ini, kita akan berikan kepada pemerintah, kita akan kode-kode kepada pemerintah pusat untuk segera dilihat bahwa di Kabupaten Mamasa juga banyak orang-orang yang sudah mengabdi sekian tahun tapi belum diberikan haknya oleh pemerintah daerah pada saat ini. Jadi memang ini pekerjaan agak berat, karena
kita tidak menginginkan kebijakan pemerintah pusat untuk mendata mendata tenaga honorer dijadikan P3K per waktu. Tapi saya pikir kalau kita terus berjuang tidak ada yang tidak mungkin. Amen. Yang salah itu Bapak Ibu kalau kita hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Karena otomatis kalau kita sudah tidak berbuat, sudah tidak ada peluang untuk mendapatkan harapan itu. Tapi kalau hari ini kita terus datang di tempat ini, berarti ini perjuangan kita masih terus berlanjut dengan penuh harapan bahwa apapun yang kita perjuangkan, tenaga honorer semua bisa diangkat menjadi P3K per waktu. Pemerintahan yang baru ini akan dilantik dan tentu ini tidak akan menjadi sebuah ketakutan bagi kita, tetapi kita akan terus memperjuangkan bahwa siapapun yang menjadi pemerintah nantinya itu akan menjadi buah-buah perjuangan kita supaya harapan-harapan dari tenaga-tenaga honorer ini bisa diakomodir baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Karena MT waktu Pak Didi kemarin saya bilang ada tante kemarin yang membisik saya bahwa saya masih lihat kamu masih antar mamamu pergi di kantor waktu kamu SMP. Saat itu kita masih honorer dan sekarang masih status yang sama sebagai honorer. Artinya betul-betul kasihan kita karena sudah sangat lama tapi belum mendapatkan yang namanya kepedulian dari pemerintah. Makanya Bapak Ibu, ini tidak banyak lagi yang saya sampaikan karena kita sudah 3 kali bertemu. Kita juga sedang melakukan kerja-kerja kita di DPRD, baik melaksanakan komunikasi ke pemerintah daerah yang membidangi maupun komunikasi-komunikasi lain dengan harapan-harapan bahwa P3K tenaga honorer di Kabupaten Mamasa segera diangkat menjadi P3K per waktu. Amin. Terus semangat, terus berjuang, jangan pernah berhenti. Mari kita memperjuangkan hidup kita supaya Kabupaten Mamasa dan tenaga honorer bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaisker. Selanjutnya saya serahkan ke saudara saya Pak Rizky Masrat untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Iya, terima kasih Pak Samuel. Jadi selamat siang. Selamat siang. Ya, begitu. Jadi saya kira kehadiran teman-teman honorer pada siang hari ini adalah sebuah hal yang selama ini diperjuangkan, dan sebagai anggota Dewan Perwakilan kami pasti apa yang di surat pernyataan sikap teman-teman honorer itu adalah bagian dari perjuangan kami. Bahwa hari ini teman-teman mungkin saya berdiri di sini, saya juga pernah pada posisi saudara sekalian dan selalu berjuang untuk teman-teman honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN atau P3K, bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Kami dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Indonesia Raya pasti mendukung teman-teman dalam hal untuk memperjuangkan R2 dan R3 menjadi separuh waktu. Bahwa ada mekanisme yang sudah kita sepakati, saya kira teman-teman yang hadir pada saat itu RDPU, bahwa itu akan menjadi sebuah perjuangan bagi kami apa yang kita sudah sepakati bersama, dan semoga teman-teman kita terus berjuang dan bisa mencapai cita-cita yang teman-teman inginkan selama ini. Terutama mungkin bahwa ada banyak hal honorer yang selama ini Sipulimia Kabupaten, saya kira apakah kita sepakat bahwa dia yang paling duluan kita perjuangkan, teman-teman, bahwa mereka yang berpuluh-puluh tahun ini harusnya menjadi skala prioritas seperti yang disampaikan oleh kemarin oleh Pak PJ, bahwa mudah-mudahan ada katanya perjuangan itu dilakukan, ada disampaikan kemarin di MDP. Saya kira bahwa teman-teman yang sudah sekian puluh tahun berjuang, bahwa ini sangat memprihatinkan.
Kemudian bahwa kalau bisa juga bahwa honorer itu honorer betul. Jangan sampai kita saling mencurigai ada yang tidak honor tetapi dia yang duluan. Ini kan juga tidak adil, betul tidak? Jadi kalau perlu kita sama-sama mengawasi, ya. Sepakat tidak kalau kita sama-sama mengawasi, ya? Atau mau ditambah honorer baru? Ya. Jadi menurut saya bahwa kita sama-sama mengawasi, jangan lagi ada tambahan honorer, sehingga teman-teman bisa terangkat semua. Bukan berarti kita membatasi, tetapi kan ada honorer yang betul-betul bekerja dan ada yang datang saja langsung lulus. Kan itu kejadian yang lalu banyak. Ya, jangan sampai ini kita sama-sama mengawasi itu, sehingga rasa keadilan itu hadir di semua kita. Betul tidak? Ya. Jadi teman-teman, bukan hanya kami yang bisa memberikan informasi, dan kami tidak akan pernah tahu ketika tidak ada informasi. Karena itu kita saling feedback. Teman-teman memberikan informasi ke kami dan kami juga akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada. Jadi mungkin sekian Pak Senol, terima kasih. Terima kasih Pak Reski. Jadi masih ada tadi yang sempat terakhir disampaikan oleh teman-teman, itu yang saya tidak respon tadi, mengenai keinginan untuk nantinya setelah dilakukan pelapas, setelah selesai pelantikan pemerintahan yang baru, berharap untuk bisa dipertemukan dengan pemerintah baru. Tentu itu ke depan kita akan jadwalkan melalui mekanisme yang ada di DPR untuk bagaimana bisa ke depan nanti Bapak Ibu saudara langsung berkomunikasi langsung dengan pihak Bupati dan pihak Pak Sekda, BKD dan DKPP. Jadi semoga ke depan kita bisa bersama-sama untuk menjadwalkan itu. Dan jangan lupa saudara-saudara, Bapak Ibu ingatkan kami supaya itu ke depan kita bisa lakukan. Selanjutnya untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, masih ada Pak Oktavianus. Beliau sudah ada bersama kita pada saat ini, dan kesempatan saya serahkan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena sebenarnya sudah hadir tadi pagi, tapi jadi menurut saya bahwa apa yang Bapak Ibu sedang perjuangkan ini, waktu penyampaian penyampaian tuntutannya dulu pada tanggal 16 kalau saya tidak salah, di mana meminta kepada anggota dewan untuk dipertemukan dengan Pemda. Dan hari berikutnya kami sudah lakukan itu, dan kami ada mengadakan pertemuan di sana, dan waktu itu sudah ada kesepakatan itu sesuai dengan tuntutan yang menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya, itu tetap kami kawal sampai saat ini. Jadi kami juga sudah menyampaikan pada saat itu, karena hadir Pak PJ, hadir juga Pak Sekda, bahwa tuntutannya yaitu P3K paruh waktu itu jangan paruh waktu lagi, tetapi perlu waktu. Dan sampai saat ini kami tetap mengawal itu. Kami kalau saya tidak salah ada 17 anggota dewan yang menandatangani isu kesepakatan. Ya, kalau saya tidak salah, kami berempat ini semua bertanda tangan, dan kami sampai saat ini tetap mengawal itu. Ya, jadi kami sangat salut bahwa tetap menyampaikan tuntutannya bersama-sama dengan kami selaku wakil rakyat, itu tetap mengawal ke sana. Dan kita akan menunggu sesuai janji-janji yang sudah disepakati. Kalaupun itu tidak ditepati, pasti ada pimpinan kami yang akan menentukan langkah selanjutnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Kalau masih ada yang perlu
tanyakan atau perlu kita diskusikan, ya kami kembalikan dulu ke hormatnya untuk dipandu. Silakan. Iya, terima kasih Pak Dewan dari Kepatiran yang hadir pada saat ini. Perlu kami sampaikan